Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang konsep perhitungan return dan resiko portofolio. Yang beranggota saya sendiri Rida Fadila, Zidan Alfikri, Fahmil Dasari Nur Andini, dan Ulfi Salam Finasti. Yang pertama ada return. Return itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada expect return atau return harapan. Yang kedua ada realized return atau return aktual dan atau yang terjadi. Nah, return harapan ini merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada return aktual. Return aktual ini merupakan tingkat return yang telah diperoleh pada masa lalu. Nah, estimasi return suatu sekuritas dilakukan dengan menghitung return harapan atau sekuritas tersebut. Return harapan pada dasarnya adalah nilai return rata-rata. Secara matematis, rumus untuk menghitung return harapan dari suatu sekuritas adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, ada arithmetic mean. Metode arithmetic mean adalah metode perhitungan statistik yang biasa dipakai untuk menghitung rata-rata, yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, arithmetic mean digunakan untuk menghitung nilai rata-rata return dalam suatu periode tunggal, sehingga hal ini lebih sesuai digunakan untuk menghitung expected return untuk periode berikutnya. Yang kedua, ada geometric mean. Pengukuran ini digunakan pada kondisi di mana terjadi perubahan nilai selama periode pengamatan, sehingga tepat digunakan untuk menghitung realized return yang nilainya selalu berubah tiap periode. Nah, rumusnya itu sebagai berikut. Hasil dari perhitungan geometric mean mempunyai hasil lebih kecil dari perhitungan arithmetic mean, dikarenakan perhitungan geometric mean adalah perhitungan yang bersifat palipat gandaan atau compounding dari aliran return selama periode tertentu dan juga geometric mean yang merefleksikan variabilitas return dalam suatu periode tertentu. Ada dua komponen dari return aktual. Yang pertama ada yield, merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yield pada saham ditunjukkan oleh besarnya dividen yang diperoleh investor. Yield ini juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, ada capital gain atau loss. Nah, capital gain ini merupakan kenaikan atau penurunan harga dari suatu surat berharga atau dapat berupa saham atau surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Nah, capital gain loss bisa juga diartikan sebagai perubahan harga sekuritas. Nah, dirumuskan menjadi sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk mengurangi resiko, investor perlu menambah jumlah emiten dalam portofolionya. Penambahan jumlah emiten juga dapat diestimasi dengan cara menghitung rata-rata tertimbang dari return harapan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dalam konteks manajemen investasi, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Semakin besar penyimpangan, berarti semakin besar tingkat resikonya. Apabila resiko dinyatakan dalam seberapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari hasil yang diharapkan, maka digunakan ukuran penyebaran. Budi 2005 menyatakan bahwa deviasi standar dari tingkat return adalah ukuran dari resiko. Dan Tandelilin menuliskan bahwa pengukuran variabilitas return yang paling umum digunakan adalah varians dan deviasi standar. Keduanya mengukur seberapa jauh return aktual berbeda dengan rata-rata return. Varians mengukur rata-rata selisih kuadrat antara return aktual dan rata-rata return. Semakin besar nilai varians, semakin jauh return aktual berbeda dari rata-rata returnnya.
Variance dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dalam manajemen portofolio juga dikenal adanya konsep pengurangan resiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Konsep ini menyatakan bahwa jika menambahkan secara terus-menerus jenis sekuritas ke dalam portofolio kita, maka manfaat pengurangan resiko yang kita peroleh akan semakin besar sampai mencapai titik tertentu di mana manfaat pengurangan tersebut mulai berkurang. Konsep ini sejalan dengan law of large number dalam statistik yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati nilai yang diharapkan dalam populasi. Untuk menurunkan resiko investasi, investor perlu melakukan diversifikasi. Cara yang paling mudah untuk melakukan diversifikasi adalah memasukkan semua kelas aset ke dalam portofolio. Berikut beberapa prinsip diversifikasi portofolio, yaitu yang pertama, diversifikasi random, yaitu diversifikasi secara acak pada berbagai jenis aset dalam suatu portofolio tanpa memperhatikan karakteristik dan hubungan antar aset. Yang kedua, diversifikasi Markowitz, yaitu pembentukan portofolio dengan mempertimbangkan kovarian dan koefisien korelasi negatif antar aset agar dapat menurunkan risiko portofolio. Pada prinsipnya, risiko investasi dapat dikurangi melalui diversifikasi atau portofolio. Namun, tidak semua risiko dapat dihilangkan. Hanya risiko tidak sistematis yang dapat dikurangi. Sedangkan risiko sistematis tetap melekat pada suatu aset dan tidak dapat dihilangkan. Risiko portofolio tidak bisa dihitung hanya dengan menjumlahkan risiko masing-masing sekuritas yang ada dalam portofolio. Selanjutnya, ada beberapa sumber resiko yang mempengaruhi besarnya resiko suatu investasi. Sumber-sumber tersebut adalah yang pertama, interest risk. Interest risk yaitu resiko yang berasal dari variabilitas return akibat perubahan tingkat suku bunga. Nah, perubahan tingkat suku bunga ini berpengaruh negatif terhadap harga sekuritas. Yang kedua, market risk. Nah, market risk ini yaitu resiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas. Yang ketiga, inflation risk. Nah, inflation risk ini yaitu suatu faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah purchasing power. Yang keempat, business risk, yaitu resiko yang ada karena melakukan bisnis pada industri tertentu. Yang kelima, financial risk, yaitu resiko yang timbul karena penggunaan leverage finansial oleh perusahaan. Yang keenam, liquidity risk, yaitu resiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana sekuritas diperdagangkan. Suatu investasi jika dapat dibeli dan dijual dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan. Nah, maka investasi tersebut dikatakan liquid. Demikian sebaliknya. Yang selanjutnya, exchange risk adalah risiko yang berasal dari variabilitas return sekuritas karena fluktuasi cross currency. Nah, pembagian risiko dalam konteks portofolio juga ada dua, yaitu risiko sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang disebabkan oleh faktor makro yang mempengaruhi semua sekuritas sehingga tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Yang kedua, risiko tidak sistematis adalah risiko yang timbul karena faktor-faktor mikro yang ada pada perusahaan industri tertentu sehingga pengaruhnya terbatas pada perusahaan atau industri tersebut. Dalam berinvestasi, seorang investor dihadapkan pada suatu kondisi di mana harus mengambil keputusan seberapa besar resiko yang berani ditanggung serta return yang diharapkan. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut, ada beberapa klasifikasi karakter investor. Nah, secara umum, karakter ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada risk avoider,
yaitu takut terhadap resiko. Nah, karakter ini sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, bahkan cenderung menghindari resiko. Nah, yang kedua, risk indifference. Nah, bagi investor yang berkarakter seperti ini cenderung memiliki kehati-hatian yang tinggi. Bagi kalangan bisnis, karakter seperti ini secara ekstrim disebut sebagai tipe ragu-ragu. Nah, yang terakhir, risk seeker atau risk lover. Nah, kalau karakteristik ini suka dengan resiko. Nah, pada prinsip itu, seperti sering begitu menonjol dan berpengaruh besar pada setiap keputusan yang diambil. Biasanya tipikal risk seeker ini terbiasa dengan spekulasi. Nah, ada berbagai kondisi yang sering muncul dalam pengambilan keputusan setelah investor memahami perhitungan return dan resiko. Nah, langkah berikutnya adalah tindakan pengambilan keputusan, namun secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu kondisi pasti, yaitu berlangsung tanpa adanya banyak alternatif, atau keputusan yang diambil sudah jelas dan fokus yang dituju. Yang kedua, kondisi tidak pasti, lebih kompleks karena belum diketahui probabilitasnya atau hasil yang mungkin diperoleh. Nah, situasi ini terjadi karena minimnya informasi yang diperoleh. Yang ketiga, kondisi konflik menimbulkan dampak yang bisa saja merugikan salah satu pihak. Pada keadaan seperti ini, lahirnya keputusan sebelumnya tetap diawali oleh keadaan yang saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pada dasarnya, resiko itu sendiri dapat dikelola dengan cara, yaitu pertama, memperkecil resiko dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko yang tinggi, tapi membatasinya bahkan meminimalisir guna agar resiko tersebut tidak menambah menjadi besar di luar dari kontrol investor. Yang kedua, mengalihkan resiko. Keputusan mengalihkan resiko adalah dengan cara resiko yang diterima dialihkan ke tempat lain sebagian. Yang ketiga, mengontrol resiko. Keputusan mengontrol resiko adalah dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu terjadi. Yang keempat, pendanaan resiko. Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari. Hubungan antara return dan risiko. Untuk mengetahui hubungan antara return dan risiko, investor dapat memakai metode capital asset pricing model dan arbitrage pricing theory. Kedua metode ini sama-sama mengkaji bagaimana pengaruh return dan risiko pada suatu sekuritas sehingga sekuritas tersebut layak diinvestasikan. Capital asset pricing model adalah suatu model yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko suatu aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Untuk menilai pilihan berinvestasi yang terbaik bagi investor dalam melakukan penanaman modal pada saham-saham tertentu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, saham tersebut merupakan saham agresif atau lebih dari 1. 2. Excess return bernilai positif atau ERI lebih besar dari ERJ. Ketiga, ada hubungan yang linear antara risiko dan return saham. Keempat, beta bernilai signifikan. Adapun persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah persamaan Chomsky, yaitu sebagai berikut. Intinya dalam model CAPM ini yang harus diperhatikan oleh investor bahwa yang pertama, risiko dan return berhubungan positif. Artinya semakin besar risiko, maka semakin besar pula return-nya. Kedua, ukuran risiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi risiko sekuritas terhadap risiko yang menggambarkan hubungan return dan risiko, tapi dengan menggunakan asumsi dan prosedur yang berbeda. Dalam APT return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar
karena adanya asumsi bahwa return harapan dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko lainnya. Hubungan return dan risiko pada APT adalah sebagai berikut. APT mengasumsikan bahwa sekuritas yang berbeda akan mempunyai sensitivitas terhadap faktor-faktor risiko sistematis yang berbeda pula. Masing-masing investor mempunyai perilaku berbeda sehingga investor dapat membentuk portofolio tergantung preferensinya terhadap risiko pada masing-masing faktor risiko. Dengan mengetahui harga pasar dari faktor-faktor yang dianggap relevan dan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan pada faktor tersebut, maka kita dapat menentukan estimasi return harapan untuk berbagai sekuritas. Next. Return dan risiko dalam perspektif syariah. Yang pertama, ikhtiar yang dapat kita lakukan dengan cara melakukan perhitungan return harapan dan return aktual dari saham yang ingin diinvestasikan, menganalisis secara fundamental saham emiten dan teknikalnya, serta mengelola risikonya. Dalam investasi juga perlu diperhatikan kehalalan dari aset investasi. Saham yang halal adalah saham yang sudah mendapat screening dari pemerintah, dalam hal ini yakni seperti BEI, DSN MUI, dan OJK. Untuk itu, investor dapat memilih investasi saham sesuai syariah dengan melihat Jakarta Islamic Index atau JII dan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Nah, selain return, investor juga harus memperhatikan risiko dalam investasi. Dalam konsep syariah, risiko adalah sunatullah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 34 yang berbunyi sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dari bumi mana dia akan mati sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa tindakan spekulasi dalam pasar modal tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Syariah juga membagi risiko menjadi 3 tingkatan, yaitu maishir atau speculative risk, goror, unnecessary risk, dan natural risk atau allowance risk. Vogel dan Hayes dalam Paratibi 2010 menyebutkan bahwa dalam banyak hadis, risiko-risiko yang dilarang dalam Islam dikelompokkan dalam 4 hal, yaitu yang pertama, the pure speculation, wholly unknown valuation, yaitu contohnya seperti perjudian. Yang kedua, the uncertain outcome, yang hasilnya tidak dapat diketahui akibat tidak adanya batasan-batasan, contohnya seperti membeli ikan dalam laut. Ketiga, the unknowable future benefit, yang manfaat masa depan tidak diketahui sehingga pembeli memiliki harapan palsu atau penjual akhirnya dibayar terlalu banyak. Contohnya membeli buah belum matang. Ketiga, inexactitude, yaitu tidak atau kurang tepat. Contohnya membeli barang yang tidak ditimbang. Selanjutnya, nah, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari seorang investor dalam berinvestasi adalah memperoleh return. Nah, untuk mencapai tujuan itu, investasi harus memperhitungkan tingkat return dan risiko. Pada umumnya, hubungan antara return dan risiko bersifat linear. Setelah investor mengetahui tingkat return dan risiko dari saham, maka berikutnya adalah pengambilan keputusan untuk membeli dan menjual saham. Investor perlu mengelola risiko dengan cara diversifikasi saham, menganalisis hubungan return dan risiko dengan metode capital asset pricing model, dan arbitrage pricing teori. Dalam Islam, menganalisis return dan risiko tidaklah dilarang. Namun, ada yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan return dalam investasi saham, yaitu kehalalan, saham yang dibeli harus saham yang sesuai syariah. Yang kedua, trading. Mekanisme jual beli yang dilarang dalam Islam hanya transaksi yang mengarah pada spekulasi dan ujung-ujungnya menjadi maisir atau judi, riba, manipulasi, dan sampai melakukan kejahatan dalam pasar modal. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.